Jadi itu, rukuknya itu hampir sama dengan berdirinya. Padahal waktu berdiri bacanya surah Al-Baqarah. Tapi kan kita nggak ada tuh yang kayak gitu. Ada nggak? Nggak ada. Nah, kita paling panjang mungkin kalau yang hafalannya banyak mungkin sekitar 10 ayat. Itu yang ayatnya panjang-panjang. Ya itu saja udah ngerasa cukup panjang kan gitu ya. Bapak Ibu dan sekalian. Nah, jadi ukurannya itu, kalau kita kembali kepada dalil ini, ukuran ruku itu hampir sama tadi, qoriban min qiyamihil awal wa kana qara'a fihi suratal Baqarah. Bahkan ya sampai para sahabat itu mengira ini Rasul lupa apa gimana kok lama banget gitu. Nah, i'tidalnya itu lama. Sampai ada sahabat yang menyangka apa Rasul ini apa lupa apa ya. Kok lama banget atau tidur. Nah, kalau tidur nggak mungkin Rasul ya. Kalau Pak Nasir mungkin Pak. Atau kalau kita lah ya. Kalau kita mungkin ya. Nah, ya. Karena yang muni duluan tadi kan. Ya ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi standarnya itu. Nah, andai kata imam membaca kulhu saja misalnya Al-Fatihah lalu baca Al-Ikhlas ya misalnya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Rukuknya kira-kira hampir sama nggak panjangnya dengan enggak. Susah kita menemukan imam yang begitu, susah. Kecuali sedikit ada ya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Maka Bapak-bapak ini yang biasa menjadi imam perbaiki Pak. Ikuti sunnah ini. Kan Rasul sudah bilang tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat atau kalian tahu aku sholat. Tapi sunnah ini banyak berarti sama nggak sholatnya dengan yang dicontohkan Rasul? Kebanyakan nggak sama. Kebanyakan nggak ikuti sunnah dalam perkara panjang ruku dan i'tidalnya. Nah ini ya Bapak Ibu dan sekalian, padahal jelas dalilnya sangat jelas sekali ya. Nah, jadi itolatu ar-ruku. Dan itu tadi hadis ya. Yang kana yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Itu. Jadi sangat jelas sebenarnya. Nah, kalau saya seumur-umur sholat di belakang imam yang menjalankan sunnah ini, waktu saya di Kalimantan. Di Kalimantan, di Karangbugis, di pusat Pondok Hidayatullah, ya kan pusatnya di Kalimantan. Itu ada di daerah Karangbugis. Saya di sana selama 1 bulan ya, waktu saya ngajar di Sulawesi. Terus diajak oleh salah seorang ustadz yang rumahnya dekat dengan Pondok Hidayatullah. Dan setiap kali sholat ya sholat di situ. Awalnya waktu kami ikut sholat, aneh ini, ya Allah kok rukunya panjang banget rukunya. I'tidalnya panjang sekali, begitu sujud dan duduk di antara sujud. Nah, setelah rampung sholat saya bilang ke teman saya, ada masjid lain nggak? Kita cari masjid jadi kelamaan. Lah dia bilang antum selevel ustadz aja kayak gini, gimana orang awam gitu. Nah, tapi akhirnya setelah asar, maghrib, isya ngikutin, ternyata nikmat juga gitu. Kita betul-betul bisa berdoa dengan khusyuk. Jadi waktu doa itu betul-betul kita bisa meresapi Bapak Ibu. Nah, itu coba kalau cepat, kira-kira bisa nggak meresapi apa doa yang kita baca? Ngebut, kita fokusnya ngebut itu. Gimana biar rampung kan itu? Nggak ada itu, tadabur doanya nggak ada, belas nggak ada. Nah, itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Maka tadi ya Bapak-bapak yang biasa jadi imam di masjid-masjid di kampung masing-masing, amalkan sunnah ini. Insya Allah berkah. Ya, kalau nanti ada yang protes, nah dikasih tahu, diedukasi kan gitu. Diedukasi. Rasul itu dulu kalau beliau ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud itu hampir sama loh. Nah kan itu cara mengedukasinya. Oh gitu tuh.
Nah, kan jadi paham. Kalau dia wislah ora usah neko-neko gitu. Koyo yang orang lain aja lah. Misalnya kan gitu. Ya sudah, kalau jenengan tidak suka saya imami, monggo jenengan yang imam, kan gitu aja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi dulu ada seorang sahabat, dia imam di Masjid Quba. Nah, beliau berusaha untuk ngikutin sunnah. Cuma bedanya, beliau setiap kali membaca surah, diakhiri selalu dengan membaca suratul Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Akhirnya ada yang protes. Udahlah, cukup baca Al-Fatihah, baca surah, enggak usah ditambahin dengan surah Al-Ikhlas. Apa jawabannya? Lah kalau kamu mau aku menjadi imammu, maka itu yang aku lakukan. Jika kamu tidak mau aku menjadi imammu, maka jangan minta aku menjadi imam gitu. Nah, tapi orang ini yang paling bagus sholatnya, sahabat ini. Bagus sholatnya, bagus bacaannya. Akhirnya ya udah ikut akhirnya kan. Nah itu diedukasi ya Bapak sekalian. A'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ini jadi penting ya. Tadi menyamakan panjang antara ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian poin yang ke-79 ya. Wala yajuzu an yaqra'al Qur'ana fir ruku'. Dan tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika ruku wala fi sujud, dan tidak boleh juga membaca Al-Qur'an ketika sedang sujud. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan kana ya. Jadi ada sahabat ya yang bercerita bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an qiraatil Qur'ani fir ruku' was sujud. Rasul SAW melarang membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud. Wa kana yaqul, dan beliau berkata, ala ketahuilah, wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Dan sungguh aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dalam ruku dan dalam sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Dan adapun ketika ruku, maka agungkanlah di dalam ruku itu Allah Rabbul Alamin, diagungkan. Berarti bacanya apa? Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, di antaranya itu. Fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla. Wa amma sujud, nah, dan adapun sujud kata Nabi, fajtahidu fi ad-du'a. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Dan doa yang sungguh-sungguh dalam sujud itu ya, faqaminun itu sangat pantas an yustajaba lakum, diijabah untuk kalian. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita sujudnya cepat, mana ada kita bisa berdoa bersungguh-sungguh? Pernahkah jenengan berdoa sungguh-sungguh waktu sujud? Susah kan? Susah rasanya kita mau sungguh-sungguh berdoa gitu. Misalnya biar yang punya hutang-hutangnya banyak biar cepat lunas gitu ya. Oh, itu bisa itu. Kan ada doa yang diajarkan Rasul. Meskipun hutang kita sebesar gunung air, itu kalau kita baca doa ini, maka Allah akan mudahkan kamu untuk bisa melunasi hutang-hutangmu. Gimana doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwaka. Nah, coba. Mana bisa kita baca doa ini dengan sungguh-sungguh jika imam sujudnya itu cepat. Gitu. Tapi kalau imam betul-betul mengamalkan ini, sujudnya itu sama panjang. Kan kita Allahumma kfini, hadir hatinya, ya Allah cukupkanlah diriku ini. Bihalalika an haramik, dengan ya, yang halal-halal darimu, sehingga aku tidak butuh kepada yang haram, yang kau haramkan. Wa ghnini bifadlika amman siwak,
Cukupkanlah aku ya Rabb dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selain dirimu. Kan itu doa yang sungguh-sungguh itu ketika hatinya hadir. Nah kalau kita ngebut, mana mungkin bisa hadir hatinya kan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kami berusaha ngamalin ini. Itu udah ada yang protes. Saya itu darah tinggi. Kalau sujud kelamaan gak kuat nih kepala katanya. Itu Pak. Terus piye katanya. Nah, kalau saya kadang-kadang angkat kepala gimana? Boleh saya bilang. Ya. Itu padahal ya menurut kami ya nggak masih jauh gitu. Jika dibandingkan dengan panjang berdirinya yang kami lakukan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Itu ada yang karena mungkin sebenarnya karena tidak terlatih, tidak terbiasa. Karena pada umumnya imam-imam itu waktu mengimami sujudnya cepat, rukuknya cepat. Saya sering membaca ketika sujud, ruku, tidaklah. Doanya gini, yang paling panjang saya pilih. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Gitu terus, gimana? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al abad wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Panjang apa pendek itu? Itu jadi terasa panjang. Jadi terasa panjang kalau terbiasanya hanya Rabbana walakal ham, Allahu Akbar. Masalahnya di situ. Karena imam rata-rata hanya sampai itu kan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham, Allahu Akbar. Ketika baca tadi, padahal itu adalah sunnah Rasul SAW. Nah ini. Nah, biar apa? Antara ruku dan i'tidal kita sama panjang Bapak Ibu. Kadang-kadang memang kami pun hati kami gelisah. Ini orang pada protes nggak nih orang gitu kan. Nah, biarin aja deh kalau ada protes ya biar ngomong sendiri kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah nggak ada yang protes ya. Nah, ini ketika kamu mengimami gitu ya Bapak Ibu dan sekalian. Supaya tadi durasinya itu sama. Agar sunnah ini tidak mati. Karena banyak orang mematikan sunnah ini. Nah, padahal man ahya sunnati kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, bahwa ma'i fil jannati hakadha, maka dia kelak nanti akan ada bersamaku di surga seperti ini, dekat dengan Nabi. Apalagi ketika orang-orang sudah meninggalkan sunnah tersebut pada umumnya, lalu kita hidup-hidupkan sunnah itu. Wah, itu pahalanya nanti akan ada bersama Rasul dekat di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, tadi jangan baca Al-Qur'an. Nah. Tapi bagaimana kalau baca doa dari Al-Qur'an? Misal waktu sujud. Kalau ruku memang isinya mengulang-ulang saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi misal diulang-ulang aja. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu diulang-ulang. Ya mungkin minimal 3 kali lah. Kalau bisa 5 kali. Nah, supaya agak lama tuh. Subhanakallahumma rabbana walakal hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. 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 Itu aja terasa lama tuh. Kalau nggak terbiasa 5 kali ya. Sambil ketika baca itu direnungkan gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau ruku itu. Atau subhana rabbiyal azim mungkin 5-7 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah itu. Supaya tadi durasinya agak hampir mirip samanya dengan berdirinya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah kalau sujud bisa kita tambah doa-doa lain. Karena memang sujud itu tempatnya berdoa.
tadi. Fajtahidu fi du'a. Rasul nyuruh kita untuk sungguh-sungguh berdoa. Dalam hadis yang lain diulang, ini kami sudah ulang-ulang ya. Kata Nabi, wa ammas sujud. Ya. Aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbih. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Fa huwa sajidun, yaitu waktu dia sedang sujud. Fa aksiru ad-du'a, kata Rasul. Maka perbanyaklah doa. Waktu sujud itu memperbanyak doa. Nah itu. Sambil bersungguh-sungguh tadi. Nah ini berdasarkan dua keterangan ini berdasarkan hadis yang sahih ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Yeah. Baik, itu. Kemudian poin ke 80 yaitu al-i'tidalu minar ruku'. I'tidal atau berdiri dari ruku'. Wa ma yaqulu fi. Dan apa yang diucapkan waktu i'tidal? Nah, yaitu mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamidah. Baik, pada poin ke-80 dikatakan summa yarfa'u sulbahu minar ruku'i wa hadza ruknun. Nah, kemudian dia ya mengangkat ya tulang sulbinya dari ruku' ya. Wa hadza ruknun, dan ini rukun. Nah, tulang punggungnya itu diangkatnya. Nah, ini rukun. Artinya i'tidal ini tidak boleh ditinggalkan. Habis ruku langsung sujud turun gitu ya, enggak boleh. Harus bangkit dulu baru kemudian baca doa, setelah itu kemudian turun. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian wa yaqulu fi asna'il i'tidal, lalu dia mengucapkan ketika bangkit mau i'tidal itu sami Allahu liman hamidah wa hadza wajibun, dan ini hukumnya wajib. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah ucapan sami Allahu liman hamidah ini berlaku untuk siapa? Untuk imam, untuk orang yang sholat sendiri, dan untuk makmum juga menurut Syekh Al-Albani. Tapi sebagian ulama seperti misalnya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam, kalau tasmi sami Allahu liman hamidah itu hanya untuk imam katanya. Hanya untuk imam. Dan beberapa ulama yang lain mengatakan demikian termasuk Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Apa sebab? Karena di dalam hadis memang disebutkan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Itu. Sehingga ada sebagian ulama berkesimpulan ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah rampung, maka segera ucapkan sami rabbana walakal hamd. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan tasmi itu apa? Mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu adalah haknya imam katanya. Haknya imam. Dibantah oleh Syekh Al-Albani. Tidak demikian. Ya. Jadi hadis tadi bukan menunjukkan larangan makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tidak demikian. Sekaligus juga ya, bukan larangan bagi imam untuk mengatakan Rabbana walakal hamd. Coba kalau kita pahami secara apa adanya kan idza qala al imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Seakan-akan ya, kalau imam ngucapin sami Allahu liman hamidah, makmum udah cukup ngucapin Rabbana walakal hamd saja. Imam enggak perlu. Nah, kan keliru juga. Nah, ini bantahan beliau. Jadi sama sekali kelirulah orang yang memahami kalau makmum itu enggak boleh ngucapin sami Allahu liman, itu keliru. Itu enggak benar. Nah, tidak benar. Jadi tasmi sami Allahu liman hamidah, tahmid Rabbana walakal hamd dan seterusnya ini dibaca baik oleh makmum maupun oleh imam. Karena Rasul membaca dua-duanya. Sementara Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli.
Nah, ini Bapak Ibu dan bahkan ada seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Beliau ya juga menulis kitab Daf'u At-Tasni fi Hukmi Tasmi. Nah, Daf'u At-Tasni fi Hukmi Tasmi. Ini kitab isinya hanya menjelaskan hukum mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Yang intinya itu diucapkan oleh makmum gitu. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikumpulkan. Nah, itu. Maka saya Al-Albani tadi beliau mengatakan hendaklah orang-orang yang berpendapat bahwa makmum enggak ngucapin tasbih sami Allahu liman memperhatikan masalah ini. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi itu. Ya, ucapan tasbih juga dibaca oleh makmum bukan hanya oleh imam. Dan wa hadza wajibun, dan ini hukumnya wajib. Baik itu. Kemudian yang ke-82, wa yarfa'u yadayhi indal i'tidali 'alal wajhil mutaqaddimah. Lalu mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal seperti yang dijelaskan pada pembahasan yang lalu ya. Sama dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan pundak ya. Saya kira jelas itu ya. Tidak ada alternatif kecuali dua itu. Kemudian yang ke-83, summa yaqumu mu'tadilan mutmainnan. Kemudian berdiri tegak tenang. Hatta ya'khudha kulla idhamin ma'khadahu wa hadha ruknun. Sehingga ya setiap tulang kembali ke tempatnya, dan ini hukumnya rukun. Tu'maninah itu rukun. Tu'maninah ketika i'tidal. Nah, ketika i'tidal. Maka Rasul pernah menegur ada seorang sahabat yang tidak tu'maninah. Ya, jadi sholatnya cepat. Rukunya ya cepat, i'tidalnya cepat, dinasihati oleh Nabi. Bahkan disuruh untuk 3 kali mengulangi sholatnya. Nah, 3 kali. Dan sampai berkali-kali Rasul mengatakan, farka hatta tatma'inna raki'an. Farfa ya hatta tatma'inna ya apa? Qaiman gitu ya. Pasjud hatta tatma'inna sajidan. Nah, terus fajlis hatta tatma'inna jalisan dan seterusnya. Berulang-ulang Rasul mengatakan tu'maninah, hatta tatma'inna. Nah, ini tu'maninah itu ya berhenti, tenang gitu. Jadi tidak terburu-buru. Nah, ini memang walaupun para ulama di situ apa sih ukuran minimal tu'maninah itu? Nah, ini sudah ranahnya sudah ijtihad ya. Sudah ijtihad. Tapi kalau kembali kepada dalil tu'maninah itu ya kita betul-betul ya tenang, berhenti sambil mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Tadi rukunya, i'tidalnya, sujudnya, duduk atau sujud hampir sama. Walaupun ada yang mengatakan ya tu'maninah itu minimal katanya. Minimal ya kita bisa mengucapkan doa minimal ya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Nah, itu sudah dianggap tu'maninah, tapi ini ijtihadiyah. Tidak kembali kepada dalil. Ijtihad itu bisa diterima, bisa ditolak. Nah, tapi banyak orang ngikutin ijtihad ini. Itu tu'maninah cukup untuk subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Makanya ada orang taraweh 23 rakaat selesai dalam 7 menit. Ada nggak? Dan bangga gitu. Nah, saya itu dia sah katanya, padahal itu karena ngikutin ijtihad, bukan ngikutin dalil. Kalau kembali kepada dalil ya tadi hampir sama. Nah, rukuknya dan sujudnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Gitu ya. Tapi memang resikonya kalau tarawehnya ngamalkan sunnah ini bisa dijamin jamaahnya sedikit. Iya kan? Nggak ada jamaahnya. Makanya di kampung kami itu ya. Iya. Maka semakin cepat imam, semakin banyak makmumnya.
Gitu. Di kampung kami ya. Itu kalau imamnya cepat, jamaahnya banyak. Tapi pas jadwal imamnya yang lama, pasti sedikit. Itu. Jadi makmumnya milah-milih gitu. Oh, siapa imamnya? Pak Fulan. Pas, iki suwe iki. Cari misi lain gitu. Tapi kalau imam cepat, wah ini Pak Fulan. Wah, itu ramai itu ya. Nah, ini. Jadi akhirnya imam ada yang ngikutin selera jamaah. Baik. Kemudian yang ke-84 zaliannya. Wa yaqul fil qiyami rabbana walakal ham. Hadza wajibun ala kulli musallin walau kana mu'taman. Fa innahu warada al-qiyamu ya. Fa innahu wirdul qiyam. Amma at-tasmi'u fa wirdul i'tidal. Nah, jadi ketika berdiri mengucapkan Rabbana walakal ham, dan ini hukumnya wajib atas setiap orang yang sholat, walaupun dia seorang makmum, dan inilah wiridnya i'tidal. Adapun tasmi' sami Allahu liman hamidah, itu wiridnya, Rabbana walakal ham itu wiridnya berdiri. Adapun tasmi' sami Allahu liman hamidah itu wiridnya i'tidal. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, wirid i'tidal itu bukan hanya itu ya, ada beberapa. Di dalam kitab syarah atau kitab yang lebih lengkapnya, Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan ada sekitar ya 10 macam doa waktu i'tidal. Ya, 1 Rabbana walakal ham, 2 Rabbana lakal ham, 3 Rabbana Allahumma walakal ham. Kemudian 4, 3 dan 4 ada kata Allahumma ya. Kelima ada tambahan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Nah, ada nanti wa ma bainahuma. Ada nanti tambahan ahlas sana'i wal majd. La mani alima ataita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'udal jad minkal jad. Atau yang paling panjang yang tadi kami sudah bacakan itu. Atau tadi yang pendek li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu, tapi diulang-ulang sepanjang surah Al-Baqarah. Tadi kan? Li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu tadi. Nah, berdasarkan hadis Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Atau Rabbana walakal hamdan katsiran. Ada yang bisa enggak ini? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Malik dan Imam Bukhari, juga Abu Daud. Bahkan ada waktu itu seorang sahabat ketika i'tidal membaca doa ini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Nah, qala rajulun kana yusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ba'da ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-rak'ah. Ketika Rasul bangkit, orang ini baca itu. Sami Allahu liman hamidah, lalu dia membaca ini. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man mutakallim anifan. Ketika Rasul selesai salat, Rasul tanya, siapa tadi yang membaca doa tadi? Faqala rajul ana ya Rasulullah. Ada orang bilang, saya ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Apa respon Nabi? Faqala Rasulullah SAW, laqad ra'aitu bid'atan wa salasin malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Nah, sungguh aku melihat ada 30 lebih malaikat berlomba-lomba cepat-cepatan siapa yang pertama kali di antara mereka untuk mencatat kebaikan ini. Tuh, Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Ini luar biasa. Nah, itu maka memang kalau bisa ada variasi doa waktu i'tidal itu ganti-ganti. Ya kadang ini, kadang yang tadi ada beberapa variasi itu. Baik. Yang terakhir ya. Wa yusawwi baina hadzal qiyam. Nah, diulangi lagi nih. Warruku fitul. Nah, dan menyamakan antara berdiri dan ruku ini dalam panjangnya. Jadi disamakan. Nah, jelas ya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini ada hadis riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad
Karena Rasulullah SAW yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'ihi. Jadi Rasul menjadikan berdirinya itu hampir sama dengan rukunya. Bal kana yaqumu ahyanan, bahkan kadang-kadang beliau berdiri bangkit dari ruku kadang-kadang, hatta yaqula al-qailu, sampai ada sahabat berkata qad nasiya min tulima yaqum. Min tulima yaqum. Apa Rasul lupa ini? Karena saking panjangnya berdiri beliau ketika bangkit dari ruku. Wa kana ya'muru bil itminan. Dan Rasul memang menyuruh kita untuk tu'maninah. Nah, kana ya'muru bil itminan fihi. Nah, faqala li al-musi salatuhu. Dan ini dikatakan oleh Nabi kepada orang yang tadi jelek salatnya. Nah, ini Bapak Ibu dan nyawa sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Dan tangannya waktu i'tidal dilepas atau begini? Ada yang begini, ada yang lepas. Kalau Syekh Ibnu Al-Utsaimin beliau begini, Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Tapi kalau Syekh Al-Albani enggak, dilepas. Karena enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa waktu i'tidal tangannya begini. Andai kata ada, pasti telah dinukil oleh para sahabat, tapi ini enggak ada. Dan berdiri waktu baca Al-Fatihah dan surah dan dengan berdiri waktu bangkit dari ruku itu berbeda. Dua hal yang tidak sama gitu. Maka kalau beliau ya lepas. Bahkan beliau mengatakan begini, walastu asyukku fi anna wad al yadaini ala sadr. Aku tidak ragu-ragu bahwa meletakkan tangan di atas dada fi hadzal qiyam, ketika berdiri bangkit dari ruku tadi, bid'atun dolalah katanya. Beliau tegas sekali, bid'atun dolalah. Itu bid'ah yang sesat katanya. Ini kata Syekh Al-Albani. Nah, sementara Syekh Ibnu Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, nah beliau mengatakan seperti ini. Ada memang dalil yang dikutip. Jadi ketika Rasul berdiri, wadu ayadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Menggunakan dalil umum. Nah, sementara Syekh Al-Albani tidak melihat hadis itu ya tepat untuk dijadikan dalil waktu i'tidal tangannya begini. Yang betul dilepas. Itu wallahu taala alam bisawab. Nah. Jadi baik Bapak sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Nah, sebelum diakhiri saya kembalikan waktu ke Pak Nasir. Jadi sampai poin 85 ya. Terima kasih. Sebelum ulang tanya jawab, apakah Bapak Ibu nanti sebelum Ramadan yang berkompetensi menjadi imam tarawih, saya undang untuk membahas khusus imam sholat secara syar'i, dan sekaligus saya mohon kepada Ustadz Ahu yang mengisi. Adapun tempatnya kalau ada yang mengunduh silakan, misalnya di Nurjana atau di Minggilan atau di Peprayan. Tapi kalau nggak ada yang nunduh nanti di sini lagi. Ini penawaran, apakah di antara Bapak Ibu diaturi kursus imam dan imam tarawih supaya mencocokkan diri dengan syariat agama. Pak Ustadz ada waktu nggak sebelum Ramadan judulnya kayak tadi tapi lebih menukik lagi? Ya. Ya, harinya tinggal nanti hari dan jamnya. Minta Ustadz aja. Ya nanti dilihat. Nanti kita undang insya Allah kursus jadi imam sholat secara syar'i. Kalau zamannya yang lain ikut juga alhamdulillah supaya sinkron. Nanti imamnya ingin panjang, yang belakangnya inginnya cepat kan, sinkron. Ya. Insya Allah kita kabari kalau tidak ada halangannya. Kemudian mari kita bertanya curhat dengan Ustadz, siapa saja bisa untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan yang diceramahkan. Silakan, ada yang tanya? Monggo. Siapa namanya sebutkan? Depan dulu baru jenengan. Pak Asmani, Pak Sinten, Pak? Pak Yatiman. Pak Yatiman, monggo Pak Yatiman. Itu Pak Widodo. Ya. Yang lagi yang lain? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang biasanya kita akan makmum di masjid. Nah, sekarang apa yang disampaikan
tidak sesuai dengan itu. Ah. Terus bagaimana kita mau cari masjid lain atau mungkin bingung. Rata-rata itu. Nyari masjid lain pun sama aja. Ya sepengetahuan saya karena saya dekat masjid ya cuma itu ya itu. Yang lainnya belum pernah. Belum pernah nyoba masjid lain ya. Terus sikap kita bagaimana? Jika sikap kita agar sesuai dengan sunnah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Yatiman. Monggo Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dikatakan bahwa banyaknya berdoa ya saja. Sujud. Ya, berdoa ya kalau kita bisa bahasa Arab. Ah. Kalau tidak bisa, Iya. kan ada sujud kan ada sujud tilawah, ada sujud. Syukur. Arti itu digunakan untuk dalam sujud selain sholat gimana Pak? Ya. Masalahnya kalau kita sholat kan tidak boleh pakai bahasa Arab, bahasa Arab. Ya. Itu gimana saja begitu. Itu para masa gimana? Ya, makasih Pak Widodo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Pak Yatiman tadi ya. Kita tadi sudah belajar tentang bagaimana ya yang dicontohkan oleh Nabi khususnya waktu ruku, i'tidal, sujud atau duduk di antara dua sujud. Tadi sama lamanya, hampir sama dengan lama berdiri. Tapi tadi hampir tidak ada ya gitu ya. Kita tidak menemukan masjid-masjid di sekitar kita yang menjalankan sunnah ini. Betul ya? Kan faktanya kan gitu. Nah, Pak Yadi pernah ngimami? Enggak. Pak Nur pernah ngimami? Pernah. Termasuk cepat atau panjang? Saya sekarang agak lama. Agak lama, alhamdulillah ya. Pak itu juga pernah itu. Nah, maka yang bapak-bapak yang biasa jadi imam diamalkan ini. Nggak usah takut dibully oleh, dalam tanda kutip ya. Nggak usah takut dibully oleh makmum. Memang ada imam yang apabila makmumnya benci, imam itu sholatnya nggak diterima Bapak Ibu. Jadi ada 3 orang kata Rasul yang sholatnya itu nggak naik ke atas. Salah satunya apa? Imamu kaumin. Imam suatu kaum wahum karihun. Wahum lahu karihun. Sementara kaumnya benci sama si imam. Aku benci sama imam Pak Nur itu. Kenapa? Suwe kalau misalnya kan gitu. Dibenci antum sama makmum. Kebencian makmum ketika jenengan menjalankan sunnah nggak ada nggak ngepek. Nah, kebencian makmum yang berpengaruh sehingga sholat kita nggak naik ke atas, ya adalah saat kita sholatnya nggak benar misalnya. Baca Al-Fatihahnya nggak benar, sholatnya kecepatan, nggak sesuai sunnah. Akhirnya makmum nggak senang. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau kita sudah sesuai sunnah, makmum nggak senang. Nah, yang dosa makmumnya. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, yang ditanyakan Pak Yatiman, ya di masjid saya ya gitu terus gitu kan. Caranya gimana? Apa cari masjid yang lain? Caranya diedukasi tadi. Nah, tadi Pak Nasir nawarkan, yuk kita ada kursus imam supaya sesuai sunnah kan. Ajak imamnya, Pak yuk kita khusus mengkaji dalil-dalil tentang bagaimana imam sesuai sunnah. Itu Pak Yatiman. Emang harus dikasih tahu gitu, dikasih tahu. Ada kitab itu, Hukmu Imamah wal I'timam, itu ada. Kitab ditulis secara khusus oleh ulama, hukum menjadi imam dan menjadi makmum. Itu ada kitabnya itu. Nah, maka penting ya supaya sesuai dengan sunnah. Yaitu tidak ada cara lain nampaknya kecuali imamnya itu diedukasi tadi, dikasih tahu ilmunya. Nah, kalau belum tahu pasti begini terus kan, cepat terus kan? Ya atau tidak? Iya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah ilmu akan berubah menjadi lebih baik. Yaitu kan biasanya pada umumnya Pak, imam itu takut memperlama karena takut sama makmum, benar atau tidak? Iya kan? Imam itu rata-rata. Nah, jaga perasaan. Memang ada senjata pamungkas orang-orang yang senang cepat. Apa? Rasul nyuruh apabila kamu mengimami suatu kaum, apa? Fal yukhaffif. Hendaknya dia meringankan sholatnya. Kan itu yang disuruh oleh Rasul. Fa inna fihim, karena di tengah-tengah mereka ada yang sudah sepuh, ada yang
sakit, ada yang punya keperluan, ada yang masih kecil, kan itu. Itu biar dalil pamungkas itu. Bagi orang-orang kul huwaila itu tadi dalilnya itu. Ya. Kan dalilnya itu tadi hadis, memang ada hadisnya. Tapi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang dimaksud oleh Rasul fal yukhaffif itu apanya yang diringkas, yang diringankan. Nah, ini yang orang nggak paham. Ya. Kalau kita telusuri, kumpulkan semua dalil tentang perintah takhfif, itu maksudnya at-takhfifu fil qiraah. At-takhfif fil qiraah itu siapa? Meringankan bacaan. Jadi betul, setelah Al-Fatihah, Al-Kautsar gitu ya. Tapi ya takhfif itu ringan banget gitu ya. Ya misalnya Al-Fatihah ya mungkin surah At-Tin, Al-Maun lah kira-kira begitu ya. Atau Al-Ghasyiyah kira-kira. Nah, An-Naba panjang ringan An-Naba. Sebenarnya itu masuk kategori ringan loh, Pak. Semua juz 30 itu masuknya kategori ringan. Nah, itu Al-Qisar Al-Mufassal itu namanya. Qisar Al-Mufassal itu suratnya pendek, ayatnya pendek-pendek. Nah, hampir seluruh surah yang ada di juz yang ke-30 itu masuk kategori Al-Qisar Al-Mufassal. Itu Al-Qisar Al-Mufassal. Ada Al-Qisar Al-Mutawassit ya. Pendek tapi pertengahan. Tapi ada juga yang katanya Al-Qisar Al-Mufassal itu mulai surah Ad-Duha sampai An-Nas. Itu Al-Qisar Al-Mufassal. Nah, ada beberapa keterangan memang. Nah, katakanlah kita membaca Al-Fatihah dengan surah Ad-Duha atau As-Samas ya gitu ya. Itu baca Al-Fatihah lalu dilanjut surah As-Samas, Was-Samsi wa Duhaha. Itu termasuk ringan. Jangan baca Al-Fatihah sama setengah dari surah Al-Baqarah, jangan. Nah, gitu. Itu termasuk ringan. Baca Al-Fatihah sama surah Ad-Duha lah katakan begitu ya. Wadduha wal laili idza saja. Nah, Bapak sekalian, coba bayangkan. Membaca surah Al-Fatihah dan surah Ad-Duha itu tahfif sesuai dengan perintah Nabi. Berapa lama kita butuh waktu untuk membaca Al-Fatihah dan surah Ad-Duha? 2 menit? Bisa lebih loh. Bisa lebih. Ya, kalau tartil bisa lebih. Maka berarti rukunya, iktidalnya, sujudnya, duduk antara sujudnya harus sama. Itu. Jadi yang ditahfif itu bukan ruku dan lain-lainnya. Kalau itu ngikut berdirinya gitu. Itu yang banyak orang nggak paham. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida ya As-Sirat Al-Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim menulis satu bab khusus tentang kekeliruan banyak imam dalam memahami masalah hadis tahfif ini. Itu. Jadi yang ditahfif itu ya bacaan surahnya. Bukan ruku, iktidal, sujud, duduk atau sujud, bukan itu. Itu ngikutin. Ngikutin pedomannya adalah waktu berdiri membaca Al-Fatihah dan surah. Nah, itu. Maka tadi ini yang perlu dipahamkan ya. Jadi itu Pak Yatiman ya. Jadi perlu diedukasi tadi. Tapi gini Pak Ustaz. Ya. Ini kan maksudnya kami kan maaf kami pendatang dan masjid itu sudah mengakar besar punya Tradisi yang begitu dari dulu. kita nggak berani. Makmum aja saya pikir kan mungkin mencari jadi makmum yang lain yang mungkin sudah melaksanakan. Iya, iya. Mungkin pernah cara Iya. mengamalkan tadi itu. Iya. Baik. Iya, memang ada banyak kendala Pak ya. Tidak mudah ya. Ya seperti kasus panjenengan, saya juga sama. Kita pendatang gitu ya. Sementara kebiasaan sholat seperti itu, ya kalau kami sendiri sih di masjid kami ya kami sampaikan. Kan ada kajian ya. Dalam kajian kami selalu sampaikan. Ya, tapi ya itu. Imam di tempat kami itu dulu sudah alhamdulillah ya bacaannya lumayan agak panjang kalau subuh. Tapi ada ustadz lain. Nah, ini yang rusak. Ada ustadz lain yang dia belum paham masalah fikih ini gitu loh. Masalah fikih ini. Dalam tanda kutip membuli imamnya di depan para jamaah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini imamnya lama atau tidak katanya.
J. Nah, langsung down imamnya. Gitu ya. Gara-gara dihukumi seperti itu. Karena si ustadznya ini belum paham ilmu tentang ini. Akhirnya ngerusak lagi sesuatu yang sudah alhamdulillah sudah jalan jadi rusak lagi. Nah itu. Karena tidak setiap ustadz juga paham masalah ini kan? Betul atau tidak? Betul. Nah, itu. Maka ini ya ilmu-ilmu seperti ini kan penting betul-betul dipelajari ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sehingga ya, semua betul-betul kita bisa mengikuti sunnah itu. Tapi kalau sesekali cepat itu bisa ya, misalnya karena kan tadi ada beberapa alternatif. Misalnya sesekali Rabbana walakal hamd, Allahumma walakal hamd. Ya sesekali sih bisa aja. Nah, cuman kan tadi ya, jangan terus-terusan begitu gitu. Kalau terus begitu sunnah yang lain mati. Padahal yang namanya beruswah yang sempurna kepada Nabi adalah mengamalkan semua apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi itu Pak Yatiman. Baik. Kemudian Pak Widodo ya memperbanyak doa dalam sujud. Masalahnya saya nggak hafal doa bahasa Arab. Gitu kan? Nah, itu piye? Kan nggak boleh kita pakai bahasa Indonesia Pak ya dalam sholat. Nah, nggak boleh juga dalam hati, nggak boleh. Karena kalau kita berdoa dalam hati, mulutnya diam atau tidak? Mulutnya diam. Padahal sholat ini mulut nggak boleh diam Pak. Harus bergerak terus berzikir. Nah, lalu apa nanti aja doanya dalam sujud yang lain? Sujud apa? Sujud syukur. Ya sujud syukur ada doanya khusus. Atau sujud tilawah ada doanya khusus. Atau sujud sahwi ada doanya khusus. Ya doanya sama seperti sholat. Ya. Kalau sujud sahwi sama dengan sujud sholat. Nah Bapak Ibu sekalian, caranya piye? Caranya ya hafalin doanya. Coba aja, kalau kita hitung sendiri, berapa doa yang saya hafal? Kan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, hafal nggak? Hafal. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, hafal. Kan saya yakin setiap kita ini pasti 5-6 doa mah hafal, ada yang dihafal. Betul atau tidak? Ya udah itu diulang-ulang enggak ada masalah. Gitu, Pak. Tapi di awal tadi dalam Islam tidak ada bacaan Al-Qur'an. Iya. Oke, tadi saya belum tuntas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu ada dalam Al-Qur'an. Sementara tadi Nabi mengatakan, aku dilarang oleh Allah Ta'ala untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Para ulama mengatakan, ya, membaca Al-Quran dan berdoa itu sama atau tidak? Tidak sama. Jadi kembali pada niatnya. Dia waktu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini niatnya baca Quran atau doa niatnya? Doa gitu. Jadi innamal a'malu binniyat gitu. Nah, yang enggak boleh itu emang kita niatin baca Quran. Gitu, waktu ruku atau waktu sujud. Tapi kalau kita niat berdoa karena banyak bertebaran doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Gitu, Pak Widodo. Ya, jadi Panjang sekali kan tadi itu. Aku dulu pernah di kota saya tanya, adakah dalil yang mengatakan sujud terakhir yang panjang itu? ya, tidak ada. Apakah saya pernah mengatakan perpanjang sujud terakhir? Saya pernah mengatakan itu enggak? Tidak pernah. Bacalah doa. Perbanyak doa dalam sujud. Betul, salah kalau ada orang hanya memperpanjang doa di sujud terakhir. Itu salah, nggak ada dalilnya. Sama sekali nggak ada dalilnya. Yang benar itu memperbanyak doa dalam setiap sujud. Di setiap rakaat. Gitu. Nah itu. Karena dalilnya tadi. Aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya waktu dia sujud. Rasul mengatakan fahuwa sajidun. Enggak pernah Rasul bilang fahuwa sajidun fi akhiri sujud, enggak ada itu. Enggak ada. Itu orang nambah-nambah itu. Mohon maaf, memang ada ustadz yang masyhur ya bilang begitu, enggak apa-apa. Enggak ada. Itu pendapat dia, bukan dalil. Nah, Sujud terakhir. tidak hanya sujud terakhir. Tapi kan ada yang menyampaikan itu perbanyak sujud pada sujud terakhir. Ah, itu. Ada yang ditambahi Allahumma ini asofahul khotimah. Ya. Allahumma ini tauban wal khotul maut. Tanya dalilnya. Punya dalil nggak jenengan? Pasti nggak punya dalil.
nggak punya dalil. Ya itu. Itu nggak ada dalilnya, blas nggak ada dalilnya. Cari. Andai kata kita diberi kesempatan 1000 tahun hidup, cari nggak akan ketemu tuh, nggak akan ketemu. Ya, jadi di seluruh sujud, bukan hanya sujud terakhir. Maka sekali lagi, kalau ada orang ngomong begitu, dia nggak punya dalil, tidak punya dalil, gitu. Dan kami berani mempertanggungjawabkan ini ya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi gitu Pak Widodo, di seluruh sujud, doa-doa yang kita hafal saja. Allahu a'lam bishawab. Yang Nah, lain ada ibu? Ibu ada yang tanya? Atau yang belakang itu? sudah jelas deh. Mas Adi Wasito itu langsung tadi. Ah. Baik. Ikut bermakmum kepada orang yang sholatnya terlalu cepat sah atau tidak? Jika tidak ada tu'maninah tidak sah. Jika tidak tu'maninah tidak sah. Karena tu'maninah itu rukun sholat. Gitu. Maka hindari bermakmum dengan imam yang terlalu cepat. Itu jangan. Sayang banget kita. Sholat kita nggak benar terus kan. Nah itu. Kita yang sudah tahu ilmu ini. Ya. Cepat apanya Pak? Yang jadi kata Pak Warsi. Semua. Ya bacaannya cepat, gerakannya cepat. Itu. Ya. Tidak tu'maninah itu intinya. Ya, tidak tu'maninah. Itu nggak sah sholatnya. Ya seperti matuk, burung matuk gitu kan. Nah, itu. Jadi tidak sah Pak Warsito. Ya, itu. Kalau tidak tu'maninah ya. Cukup Bapak Ibu? Monggo Pak. Apakah boleh memutus waktu jadi makmum pada imam yang tidak tu'maninah? Kita boleh memutus sholat tidak? Mufarokoh namanya ya. Memisahkan diri. Ya, Mas Agus. Boleh. Loh kalau imamnya jelas-jelas tidak tu'maninah, kan enggak sah sholatnya. Karena tu'maninah itu hukumnya rukun. Tidak ada pilihan kecuali mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Memisahkan diri. Udah. Nah, karena imamnya nggak benar gitu. Itu dibolehkan kita melakukan mufarokoh. Nah, ya. Boleh. Bisa tanya. Gimana? Ada seorang makmum sholat tarawih berjamaah ya. Iya. Tapi yang makmum itu punya bisa itu dia 23 rakaat, tapi makmum hanya dapat 11 rakaat. Dia pas hanya ada 8 dia mutus dari jamaah. Terus dikatanya mau digantikan di rumah itu sah nggak? Terus minatnya bagaimana? Oh, jadi dia tarawihnya di tengah jalan putus. 8 rakaat. Kan dia imam 23. 11 rakaat. Oh, 11 rakaat. Ya. Katanya 8 rakaat. Ya. Terus Witir. dia 20. Tapi waktu pas 8 dia berhenti. Oh, gitu terus ya. dilakukan di rumah. Oke. Itu sah enggak sholat yang memutus sholat di rumah itu? Iya, baik. Baik, terima kasih. Jawabannya sah atau tidak? Ya sah, sholatnya sah. Cuma dia tidak dapat keutamaan dihitung sholat semalam suntuk. Karena kata Nabi, barang siapa yang sholat bersama imam, ya, sholat bersama imam, hatta yansarifa, sampai rampung. Ya. Nah, Sampai salam. ya, sampai rampung, sampai witir, itu akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Nah, kalau dia di tengah jalan berhenti, pahala itu dia nggak dapat. Walaupun nanti mungkin dia lebih banyak jumlah rokaatnya. Paling banter ya, misalnya dia 8 rokaat, witirnya nanti dia tunda. Karena dia biasa sholatnya 23 rokaat kan gitu. Nah, secara jumlah rokaat mungkin dia lebih banyak. Tapi secara pahala, lebih banyak mana? Ya lebih banyak orang yang ikut sholat berjamaah bersama imam sampai tuntas. Itu berdasarkan dalil. Ya itu Pak. Tapi kalau fiturnya di rumah ya maklum ya. Ya. Tapi kalau tarawihnya tadi yang memutus tadi Pak. Sah. Selama memutusnya waktu sudah salam, dia pulang kan gitu. Ya itu sah. Tetap sah. Cuma itu bukan pilihan utama. Dia itu bukan al-fadil tapi al-mafdul. Bukan yang utama. Kalau ingin yang afdol, yang utama, maka ikutlah berjamaah bersama imam sampai rampung. Ya itu Pak. Kalau ditanya sah atau tidak sah. Dia putus,
salam 8 rakaat salam, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika imam berdiri untuk sholat witir dia pulang, gitu kan? Tapi kalau tidak pulang sampai dia nunggu acara rasanya ada kostum ada apa kan, dia rumah juga agak Jauh. Gimana kan sudah niatnya kan niatnya di rumah nanti, niatnya sholat tarawih tadi atau Ya, yang kekurangannya tadi. Ya, Ya, maksudnya niat apanya nih? niatnya tarawih itu kan tadi kan makmum. Mm-mm. Dia long satu sendiri. Ya, tadi waktu dia sholat berjamaah, ya niatnya dia menjadi makmum. Iya. Ya, nanti ketika dia sendiri, ya niatnya sholat sendiri. Intinya itu tidak mempengaruhi pada sah atau tidaknya sholat. Tetap sah. Cuman itu bukan pilihan yang utama. Yaitu, Allah alam. Pak Yadi, Itu jadi? Pak, kalau itu kan asalnya kan mufarokoh ya. Itu karena memang si imam tadi tidak tumakna. Tapi kalau beda mazhab itu tidak boleh ya Pak. Misalnya imamnya mazhabnya Syafi'i, mungkin karena saya mazhab bukan Syafi'i. Pernyataan itu tidak boleh ya Pak. Yang tidak boleh karena tidak tumakna tadi. Ya, yang enggak boleh kita bermakmum kepada imam yang tidak tu'maninah, yang tidak memenuhi rukun-rukun sholat. Kalau beda mazhab, kita dari mana tahu mazhab kita sama dia beda? Coba dari Gini Pak, pernah ya Pak di Suhada itu pernah. Tahu Iya. persis Pak. Iya. Karena yang si imam tadi mazhabnya gini. Akhirnya dia membatalkan Pak, nggak jadi sholat di situ Pak. Ya, itu karena tahu. Mungkin kalau nggak tahu ya mungkin dia tetap ngikuti itu Pak. Iya, iya. Kalau seperti itu nggak boleh ya Pak. Ya nggak bener itu. Itu nggak bener. Kita itu sholat disuruh ngikutin Nabi, bukan ngikutin mazhab. Tapi ada yang Nggak ada yang suruh ngikutin mazhab itu. tapi Ya. ada yang punya seperti Itu nggak benar. Maka orang yang memahami seperti itu nggak benar. Ini yang pertama Pak, yang kedua, ini banyak orang yang mengatakan gini Pak. Orang yang menguap dalam artian amok gitu. Ya. Sampai berkali-kali itu katanya bisa membatalkan sholatnya. Apakah itu benar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi imam atau mungkin juga makmum karena posisi sudah pada atahiyat akhir, tapi dia itu nyuwun sewu mau BAB gitu Pak. Dia menahan. Ya. Orang nahan sekali karena mungkin ya mana mau kerek sedikit kok Ya. juga dibatalkan. Ya. Katanya kalau menahan seperti itu batal sholatnya. Itu Ya. apa benar enggak Pak? Terima kasih Pak Yadi. Yang pertama, menguap itu minasyaiton. At-tasa'ubu minasyaiton. Maka idza tasa'aba ahadukum, kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian menguap, tasa'aba ahadukum fal yaruddahu mastata'a. Hendaklah dia tahan sebisa mungkin. Kalau mau nguap ditahan sebisa mungkin. Wa illam yastati, kalau dia nggak bisa, fal yadu kafahu ala fi, maka letakkanlah tangannya di atas mulutnya. Kalau bisa tangan kiri. Tangan kiri, karena ini sesuatu yang buruk menguap itu. Ya, tangan kiri. Fal yadu yadahu kafahu ala fihi di atas mulutnya itu. Berkali-kali. Yuk, kalau memang ingin menguap berkali-kali, ya yang penting tahan, kalau nggak bisa itu. Selama itu dilakukan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya tidak membatalkan sholat. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat menguap adalah pembatal sholat. Nggak ada. Ya, nggak ada dasarnya. Tapi memang bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Yaitu. Nah, maka caranya Nabi sudah ngasih tahu. Tahan, kalau enggak letakkan telapak tangan di atas mulut. Yaitu dalilnya tadi. Yang kedua, nah memang ada hadis begini, la sholata fi hadratit ta'am, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata fi hadratit ta'am wala fi mudafaati al-akhbasan. Nah, artinya apa? Kata la sholata di sini ada kemungkinan bermakna tidak sah sholat. Ada juga kemungkinan maknanya tidak sempurna sholatnya. Nah, dan yang lebih roji, yang lebih kuat, makna yang kedua. Tidak sempurna sholat orang yang makanan sudah dihidangkan dia sholat. Itu nanti sholatnya gak sempurna. Makanan sudah dihidangkan, udah azan, mau iqamah. Makanan dikeluarin. Ada rendang, daging.
ada rendang jengkol, ada tongseng, ada sate, pas kesukaan kita semua. Lagi lapar pula. Itu walaupun di masjid udah iqamah, makan dulu. Makan dulu. Iya. Itu nanti kalau kita paksakan sholat, dijamin sholatnya gak khusyuk. Ingat tongseng kan gitu. Nah, makanya apa Pak? Kalau buka bersama gimana? Ramadan gitu. Ya itu, makan dulu kalau sudah dihidangkan. Kan bareng-bareng. Semua makan jamaahnya kan. Nah, nanti udah rampung semua baru ya jangan lama banget makannya lah ya. Jangan sampai masuk waktu Isya. Ya diatur aja waktunya. Ya itu Pak. Jadi itu, yang kedua tadi Pak Yadi, wala fi mudafaati al-akhbasan. Mudafa'ah al-akhbasan itu artinya menahan dua kotoran yang mau keluar. Menahan pipis, menahan BAB, termasuk menahan kentut. Apabila kita lakukan, maka sholat kita tidak sempurna. Tapi tetap sah. Tetap sah. Cuma tidak sempurna itu. Nah, yang terbaik kalau ingin pahalanya sempurna, ya pas mau pipis, mau kentut, ya udah dilepasin aja, tapi yang di situ keluar dulu. Ya. Itu. Ya, tapi kalau sudah mepet, ini udah tasyahud terakhir, ditahan, ya boleh saja, cuma resikonya sholatnya tidak sempurna. Itu saja. Gitu. Tidak sampai membatalkan, tidak. Kecuali kalau keluar dikit, ya itu batal. Kalau ditahan, keluar dikit, itu pasti batal. Ya. Jelas ya? Nah, kalau enggak keluar ya tetap sah. Allah a'lam. Sendawa itu juga tidak membatalkan sholat dan itu juga keburukannya. Sendawa itu adalah sesuatu yang jelek. Nah, itu ada sahabat yang ditegur oleh Nabi. Ya, orang sendawa itu kalau bisa jangan disuarakan. Kan ada itu sengaja orang gitu ya. Ya kalau bisa ditahan. Nah, ya itu. Masih ada belakang? Pandur, mau tanya? Cukup ya? Ya baik. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari pagi ini bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami akhiri. Sebelum waktu saya kembalikan ke Pak Nasir untuk ditutup, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan.